Halo semua, saya Andika Firmansyah. Saya akan membawakan materi tentang tata kamera pengetahuan dasar. Apa itu kamera? Kamera adalah seperangkat perlengkapan yang memiliki fungsi untuk mengabadikan sebuah objek ataupun subjek menjadi sebuah gambar yang merupakan hasil proyeksi pada sistem lensa. Kamera pertama di dunia ini adalah obscura. Obscura berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah ruang gelap. Kamera obscura adalah sebuah alat yang terdiri dari ruang gelap atau kotak yang bisa memantulkan cahaya dengan menggunakan dua buah lensa konveks. Setelah itu menempatkan gambar objek eksternal itu pada sebuah kertas atau film. Penempatan film tersebut ada pada pusat fokus dari lensa. Makna dan definisi tata kamera adalah proses kerja kreatif yang dilakukan seorang penata kamera untuk melakukan kegiatan pengaturan, pemilihan, dan penempatan posisi kamera yang menjadi bagian dari proses perekaman objek bergerak dalam media televisi atau layar lebar. Ini dikutip dari American Cinematography Manual yang ditulis oleh John Hora tahun 2005. Penata kamera bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan perekaman objek media bergerak di lokasi produksi hingga produksi program acara tersebut dapat tersimpan ke dalam media berupa pita kaset, disket data, seluloid, kartu memori, atau live broadcasting. Yang sekarang lebih populer sering dilakukan adalah live streaming. Pada proses kreatif produksi di lapangan, seorang penata kamera mengemban tugas kerja yang berhubungan dengan media perekaman berupa kamera, bekerja sama dengan beberapa asisten kamera, penata cahaya, serta penata suara guna mendapatkan kualitas hasil perekaman yang optimal. Dalam kerangka kerja produksi program acara, seorang penata kamera bekerja membantu sutradara merealisasikan visi sinematik sutradara dari naskah program acara tersebut. Di dalam sebuah program video atau produksi film, kita harus melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah praproduksi. Praproduksi merupakan tahap awal dalam sebuah produksi video ataupun film. Biasanya pada saat praproduksi, tim akan menentukan ide cerita atau storytelling, pengembangan ide cerita, penulisan naskah atau skrip, survei lokasi, perizinan, dan pembuatan anggaran. Kalau untuk di departemen kamera, biasanya praproduksi itu adalah untuk menentukan equipment yang akan digunakan, seperti kamera apa yang akan digunakan, lensa, jenis lensa, focal length, lampunya akan seperti apa, lampu apa yang akan digunakan, konsep lampu, konsep tata cahaya, dan kamera. Pembuatan floor plan, membuat layout, letak-letak atau posisi kamera, terus menentukan kamera movement, dan lain-lain. Pada saat produksi, merupakan proses eksekusi pengambilan gambar atau syuting dari naskah atau cerita yang telah dibuat pada saat praproduksi. Jadi, naskah yang telah dibuat pada saat praproduksi, pada saat produksi inilah kita mengeksekusi gambar-gambar yang telah kita membuat konsepnya terlebih dahulu tadi. Jadi, gambar tidak akan terbuang sia-sia karena sudah ada patokannya, karena sudah terkonsep terlebih dahulu pada saat praproduksi dan akan disesuaikan dengan arahan dari sutradara. Lalu selanjutnya adalah tahapan pasca produksi. Pasca produksi merupakan tahapan akhir dari rangkaian produksi video ataupun film. Pada tahapan ini, gambar yang telah diambil akan masuk dalam proses editing, audio post, dan coloring. Setelah selesai proses editing, video atau film akan masuk dalam tahap distribusi ataupun arsip. Jadi setelah kita mengambil gambar, kita syuting,
gambar-gambar yang telah kita ambil tersebut akan masuk ke dalam post produksi atau yang disebut pasca produksi untuk melalui tahapan selanjutnya seperti editing, perekaman suara, pemberian suara latar belakang, dan proses pemberian warna atau disebutnya coloring. Biasanya ada proses color correction, baru color gradasi. Berikut adalah bagian-bagian kamera. Bagian kamera itu ada 3, yaitu badan kamera atau biasanya kita sering menggunakan istilah dalam bahasa Inggris body kamera. Kedua, lensa kamera. Ketiga adalah viewfinder. Seperti di depan saya, di kamera ini, kita bisa lihat yang ini adalah body kamera, yang ini adalah lensa, dan ini adalah viewfinder. Yang ini kita viewfindernya adalah dalam bentuk LCD. Seperti itu. Lalu kita masuk ke dalam jenis-jenis kamera. Ada beberapa macam kamera dan pemilihan kamera biasanya tergantung fungsi atau jenis produksi yang akan kita lakukan. Seperti yang pertama adalah kamera DSLR. Mungkin kalau di era sekarang DSLR sudah jarang digunakan ya. Karena sudah ada teknologi yang lebih bagus lagi di atasnya DSLR. DSLR itu adalah digital single lens reflector. Jadi kamera digital yang menggunakan single lensa atau satu lensa tapi masih menggunakan refleks dari sebuah cermin di dalam sistem pencahayaannya. Seperti itu. Apa sih yang dimaksud dengan refleksi atau reflektor atau menggunakan cermin? Kenapa DSLR itu menggunakan cermin? Karena sistem penerimaan sensor pada kamera DSLR itu adalah karena kalau teman-teman belajar fisika dengan baik, itu akan paham karena sensor itu menerima gambar dari lensa itu terbalik. Karena itu prinsip dari lensa cembung kalau di ilmu fisika. Lensa cembung itu kan diperbesar, tegak lurus, diperbesar, terbalik, dan sejajar. Seperti itu. Jadi kenapa di kamera DSLR itu menggunakan cermin untuk membalikan refleksi gambar yang diterima oleh sensor kamera tersebut. Lalu yang kedua adalah kamera mirrorless. Dari namanya aja menggunakan istilah bahasa Inggris yaitu mirrorless, yaitu tanpa kaca, tanpa cermin. Nah, ini adalah kebalikan dari DSLR dan ini adalah teknologi pembaruan dari DSLR. Jika DSLR menggunakan cermin untuk refleksi, kalau kamera mirrorless tentunya tanpa cermin. Jadi di kamera mirrorless ini sudah tidak perlu lagi yang namanya proses untuk membalikan gambar untuk masuk ke dalam sensor. Jadi langsung dari lensa dia langsung ke sensor. Jadi tidak perlu diputar balik lagi gambarnya. Tentu saja teknologi mirrorless ini lebih baik dari teknologi yang diadaptasi oleh DSLR. Selanjutnya adalah kamera produksi TV. Kamera produksi TV ini biasanya digunakan untuk program-program televisi yang ada di dalam studio-studio televisi. Jika teman-teman pernah main ke studio televisi, maka akan melihat kamera dengan perlengkapannya yang sangat lengkap. Ada monitor, ada servo fokus, ada remote zoom, dan lensanya besar-besar. Ada juga lensa yang sedang. Jadi kalau kamera broadcast itu karena dia kepentingannya untuk broadcasting, kelihatannya kameranya jadi besar-besar seperti itu. Lalu yang keempat adalah camcorder. Nah, camcorder ini biasanya digunakan untuk liputan atau live streaming kalau di zaman sekarang, atau yang kalau di dalam istilah televisi adalah EFP atau ENG. EFP, apa sih itu EFP atau ENG? EFP adalah Electrical Field Production. Jadi kita menggunakan syuting multikamera dengan banyak kamera untuk sebuah produksi di lapangan, di luar studio. Jadi kalau di luar studio itu kita syuting dengan
banyak kamera atau multicam itu istilahnya adalah EFP, Electrical Field Production. Kalau ENG adalah Electronic News Gathering. Biasanya itu istilah untuk liputan, terus yang single kamera, seperti itu. Seperti yang teman-teman bisa lihat di depan saya ini adalah salah satu contoh dari kamera camcorder seperti inilah. Jadi bentuknya sangat ergonomis, terus portable ya, jadi kecil, jadi tidak ribet dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya biasanya kalau ENG itu liputan, biasanya kita mengejar momen-momen, terus mengejar kepentingan-kepentingan yang gambar yang tidak mungkin kita bisa lewatin nantinya. Terus kalau camcorder ini juga bisa digunakan untuk multi kamera, untuk live streaming dan lain-lainnya. Ini adalah jenis kamera camcorder Sony XDCam PXW X70 gitu. Kalau teman-teman ingin melakukan live streaming dengan standar kamera camcorder, mungkin bisa menggunakan kamera ini atau kamera-kamera sejenisnya. Lalu yang kelima ada kamera film atau namanya cinema line. Kamera film itu hampir sama dengan kamera TV, tapi fungsinya berbeda, penggunaannya berbeda. Yang di sini samanya adalah sama-sama besar, sama-sama gede gitu, sama-sama yang kalau kita tuh menggunakannya tuh tidak bisa dibawa kemana-mana, dari satu titik ke satu titik pun kita harus benar-benar hati-hati dalam membawanya gitu. Nah di kamera film ini juga format perekamannya juga berbeda seperti itu. Terus equipment, aksesoris yang digunakan juga sangat berbeda dari equipment yang lain, kamera-kamera yang lain seperti itu. Baik, selanjutnya adalah pengaturan kamera. Di sini ada, sebelum kita memulai syuting, biasanya kalau saya menyebutnya adalah SOP, Standard Operational Procedure. Jadi sebelum memulai syuting, kita ada baiknya adalah mengatur kameranya terlebih dahulu. Gitu. Saya menyarankan jika teman-teman ingin menjadi seorang kameramen yang profesional, seorang penata kamera yang profesional, kameramen yang handal, saya menyarankan untuk tidak membuat settingan pada kameranya full auto. Itu sangat tidak disarankan sama sekali. Jadi mulai sekarang settingan kamera pada kamera teman-teman ini mulai sekarang coba disetel secara manual semua. Karena saya akan memberitahu beberapa pengaturan kamera yang tidak wajib, tapi teman-teman harus mengetahuinya ini sebagai standarnya dalam menggunakan kamera. Jadi yang pertama kita harus mengerti atau paham yang namanya format rekamnya dulu dalam kamera. Di dalam format rekam ada bermacam-macam format rekam tergantung dari pabrikan kamera tersebut. Di sini ada beberapa contoh format rekam pada kamera. Yang pertama ada XAVCS, AVCHD, DNxHD, lalu ada MXF, ada P2 Movie, dan yang terakhir ada ProRes 422. Saya tidak akan menjelaskan apa itu XAVCS, AVCHD, DNxHD, lalu apa itu MXF, P2 Movie, ProRes 422 atau 422 itu apa. Jadi nanti teman-teman akan melihat sendiri pada kamera yang teman-teman gunakan. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya di kamera di depan saya ini kan kamera Sony, teman-teman akan familiar dengan format rekam XAVCS dan AVCHD seperti itu. Di kamera Panasonic juga akan teman-teman temuin AVCHD, XAVCS. Kecuali kalau teman-teman nanti menggunakan kamera film, kamera broadcast gitu. Kalau kamera broadcast ada bagiannya lagi yang untuk menyeting atau men-setup kameranya, itu ada bagian lain. Tapi kalau misalnya kita
single factor, cinematographer atau videographer, biasanya kita menyeting kamera kita sendiri. Seperti itu. Lalu yang kedua ada yang namanya resolusi. Resolusi itu seperti yang teman-teman tahu, resolusi itu adalah luas dari atau besarnya gambar yang tersaji dalam sebuah layar. Seperti itu. Ada beberapa resolusi yang mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu ada 720 x 480 itu SD. SD itu adalah standard definition. Lalu yang kedua ada 720 x 576. Itu masuk dalam standard definition tapi untuk standar broadcast. Jadi standard definitionnya broadcast itu adalah 720 x 576. Karena di dalam broadcast itu tampilan resolusinya adalah 4:3. Sedangkan yang standard definition yang sebelumnya yang tadi 720 x 480 itu adalah standard definition dalam rasio 16:9. Lalu ada resolusi 1280 x 720. Itu adalah high definition atau yang biasa teman-teman mungkin dengar HD. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang lebih besar lagi, ada 1920 x 1080 yaitu Full HD. Nah, Full HD ini adalah resolusi yang belakangan ini sering digunakan untuk merekam sebuah video. Karena di resolusi Full HD ini teman-teman sudah bisa mendapatkan kualitas gambar yang sangat baik. Lalu di atasnya Full HD ada yang namanya Ultra HD atau 4K, yaitu dengan resolusi 3840 x 2160. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang namanya frame rate. Apa sih itu frame rate? Frame rate adalah jumlah frame yang diambil dalam waktu 1 detik. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kan basic dari video adalah foto. Video itu adalah gambar yang bergerak. Gitu. Jadi di dalam satu video itu ada beberapa buah frame di dalam 1 detik. Seperti contoh di sini ada yang namanya frame rate 25 fps. 25 fps ini adalah 25 frame per second. Jadi terdapat dalam 1 detik di dalam video teman-teman, di dalam 1 detik itu terdapat 25 frame. 25 frame ini adalah istilahnya kalau teman-teman foto. Nah itu, jadi kalau teman-teman sempat belajar fotografi, jika teman-teman ambil gambar, nah itu adalah 1 frame. Nah untuk menjadikan gambar itu bergerak, teman-teman membutuhkan 25 frame dalam 1 detik. Maka teman-teman akan menghasilkan gambar yang bergerak. 25 frame per second ini merupakan sistem PAL. Nah ini juga teman-teman tidak boleh asal setting frame rate di 25 atau 30 atau berapa. Jadi teman-teman harus tahu dulu sistem kamera yang digunakan di teritori kita. Indonesia ini masuk ke dalam sistem siaran atau sistem frekuensi PAL. Gitu. Nah, di mana PAL itu menggunakan 25 frame per second. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang istilahnya ada lagi 30 frame per second, itu NTSC. NTSC itu biasanya digunakan di Eropa, Amerika, dan wilayah-wilayah barat lainnya seperti itu. Jadi teman-teman sekarang seharusnya sudah mulai mengetahui nih, besok-besok atau nanti jika ingin memulai syuting atau pengambilan gambar, teman-teman harus mulai men-setup kamera dengan frame rate 25 frame per second karena kita berada di wilayah teritori Asia atau di Indonesia lebih tepatnya lagi. Seperti itu. Sebenarnya apa sih masalah yang akan timbul kalau kita di daerah yang menggunakan sistem PAL tapi kita menggunakan settingan kamera dengan sistem yang NTSC? Masalah yang akan timbul jika teman-teman
outputnya adalah digital, itu tidak akan terasa. Tapi jika teman-teman nanti akan bekerja untuk TV atau non digital, teman-teman akan merasakan perbedaannya. Kenapa kita tuh harus menggunakan 25 frame per second di Indonesia, bukan 30 frame per second. Karena nanti akan terjadi istilahnya digital artifact, atau seperti gambarnya tidak akan sync, seperti itu. Tidak akan synchronize dengan entah itu nanti audionya atau nanti gambarnya tidak sync dengan yang lainnya, seperti itu. Jadi akan terjadi masalah jika sistem ini tidak kita gunakan jika kita bekerja di TV. Kalau untuk digital nanti mungkin akan terjadi permasalahan pada saat editing atau yang lainnya. Tapi kalau di era sekarang tidak masalah menggunakan 25 frame per second atau 30 frame per second, karena teman-teman banyak menggunakan output untuk digital. Tapi jangan sekali-sekali mencampur frame rate 25 dan 30 pada satu produksi untuk siaran televisi, seperti itu. Lalu ada 24 frame per second. 24 frame per second ini adalah frame rate untuk syuting film, seperti itu. Dan kalau untuk film ini saya tidak akan menjelaskan lebih lanjut lagi, karena penjelasannya akan sangat rumit kalau untuk film. Lalu setelah itu kita akan setup untuk white balance. Apa itu white balance? White balance adalah kalibrasi suhu cahaya pada kamera. Jadi kalau kita mempelajari lagi ini ilmu fisika. Di dalam ilmu fisika itu ada warna putih itu adalah sebenarnya bisa dibias menjadi beberapa warna, yaitu red, merah, kuning, biru, merah, hijau, biru, red, green, blue. Lalu ada kuning, ada bias dari antara warna hijau dan merah, seperti itu, dan lain-lain. Nah, white balance ini yaitu untuk menyeimbangkan atau mengkalibrasi suhu cahaya, di mana suhu cahaya ini acuannya adalah dari warna putih, seperti itu. Jadi yang putih akan terlihat putih, yang tidak putih akan tidak terlihat tidak putih, yang gelap akan terlihat gelap, yang terang akan terlihat terang. Itu adalah fungsi dari white balance, seperti itu. Dan untuk mengkalibrasi white balance secara manual biasanya kita menggunakan kertas warna putih yang polos, seperti itu. Karena kita akan mengkalibrasi ke dalam warna putih yang benar-benar akan terlihat putih, seperti itu. White balance itu ada beberapa macam. Di sini saya akan memberitahu ada dua, yaitu 5600 derajat Kelvin. Itu biasanya saya menyebutnya daylight. Lalu ada 3200 derajat Kelvin, biasanya disebut dengan tungsten. Kalau daylight ini biasanya kalau white balance ini akan kekuningan. Jadi kalau misalnya kita adjust white balance dengan kertas putih, kalau kita setel di warna 5600 tapi lampunya sudah warna tungsten, begitu di adjust jadi 5600 daylight, itu warnanya akan kuning. Begitu juga sebaliknya, kalau kita adjust jadi 3200 warna lampunya daylight, itu akan jadi biru. Gitu. Jadi itu dia fungsinya white balance adalah supaya gambar tidak terlihat biru atau kuning. Jadi putih itu akan terlihat putih. Lalu ada yang namanya segitiga exposure. Segitiga exposure itu terdiri dari diafragma atau aperture, lalu ada shutter speed, lalu ada ISO. Apa sih itu diafragma? Diafragma adalah bukaan dari lensa untuk menerima cahaya dari cahaya eksternal menuju sensor kamera. Lalu apa itu shutter speed? Shutter speed adalah
kecepatan cahaya yang akan masuk ke dalam sensor. Jadi semakin cepat cahaya yang masuk ke dalam sensor, maka gambar yang diterima akan semakin gelap. Jika semakin lambat cahaya yang masuk ke dalam sensor, maka gambarnya akan semakin terang. Apa itu ISO? ISO atau dulu kalau misalnya teman-teman kelahiran anak 90 pernah punya kamera film yang masih ada gambar, filmnya tuh masih roll, itu ada kalau kita beli film tuh beli ASA 200, ASA 400. Nah, itu adalah ISO. ISO itu adalah sensitivitas kamera dalam menerima cahaya. Jadi si kamera ini seberapa sensitif gitu dengan angka ISO sekian. Jadi seperti itu. Nah, segitiga exposure ini harus dikombinasikan dengan benar agar mendapatkan hasil gambar yang baik dan benar. Yang standar lah istilahnya, yang normal. Karena kalau untuk berbicara segitiga exposure adalah kan sorotan atau penyiraman cahayanya, penerimaan cahayanya lah, exposure itu. Jadi kita exposure-nya yang kalau menginginkan exposure normal, kita harus memahami 3 yang tadi, diafragma atau aperture, shutter speed ataupun ISO. Seperti itu. Kalau diafragma biasanya angka-angkanya tuh angka-angka kecil. Jadi ada semakin kecil diafragma atau bukaan aperture, maka akan semakin terang gambar yang akan kita terima. Semakin besar angkanya, maka semakin gelap gambar yang akan kita terima. Contohnya misalnya kalau misalnya diafragmanya atau aperture-nya di f1,4 itu biasanya akan terang sekali. Tapi kalau misalnya kita setel di f22 atau f11 itu biasanya akan gelap. Jadi cahaya yang masuk akan sedikit karena bukaannya tuh akan mengecil. Jadi exposure kalau misalnya kita lihat diafragma nih seperti ini nih. Kalau ini adalah bukaan 1,2, kalau yang ini adalah bukaan 22. Jadi semakin besar terbalik, mohon maaf. Yang ini adalah bukaan 22, yang ini adalah bukaan 1,2. Jadi semakin besar ini akan semakin besar semakin banyak cahaya yang akan masuk. Tapi jika di bukaan yang kecil, yang besar angkanya 22, semakin kecil maka kemungkinan cahayanya yang akan masuk itu semakin sedikit. Seperti itu kira-kira penggambarannya. Lalu untuk shutter speed. Shutter speed itu adalah kecepatan cahaya yang masuk ke dalam lensa dan sensor kamera. Semakin cepat cahaya yang masuk, maka gambar yang dihasilkan adalah semakin gelap. Sebaliknya semakin lambat cahaya yang masuk, maka gambar yang dihasilkan akan semakin terang. Contohnya jika dengan angka, untuk normalnya kamera seperti ini kita bisa standarnya saya menggunakan shutter speed 1/50. 1/50 itu adalah 1/50 detik. Jadi seperti itu, 1/50 detik. Jadi cahaya yang masuk ke dalam kamera itu adalah 1/50 detik. Kalau kita setel lagi 1/100, maka cahaya yang masuk akan lebih cepat lagi. Kalau kita tambah tinggi lagi 1/500, 1/1000, 1/2000, maka cahaya yang akan masuk akan lebih cepat lagi. Namun gambar yang akan dihasilkan adalah gambar yang gelap. Seperti itu. Lalu sebaliknya jika semakin kecil, 1/50, 1/30, 1/15, 1/5 itu enggak cahaya yang masuk akan banyak. Jadi gambar yang dihasilkan akan terang. Namun karena ini shutternya terbuka terlalu besar, jadi nanti gambarnya akan patah-patah. Seperti itu, konsekuensinya akan diterima. Biasanya kalau untuk teknik-teknik memperlambat shutter speed itu untuk teknik-teknik fotografi. Kalau untuk video biasanya kita menggunakan standar di shutter speed 1/50. Karena agar ada istilahnya motion blur pada pergerakan objek atau subjeknya. Seperti itu. Lalu untuk ISO semakin
kecil angka ISO, semakin sensitif kamera tersebut. Semakin besar, semakin tidak sensitif. Artinya apa? Semakin kecil angka dari ISO tersebut, kualitas gambar yang akan dihasilkan itu akan gelap, namun kualitasnya akan semakin baik. Tidak akan ada digital artifact ataupun istilahnya kalau di sekarang tuh coral, ada bintik-bintik di dalam kameranya. Dan semakin besar angka ISO, maka kualitas gambar yang dihasilkan akan semakin kurang baik. Tapi cahaya yang diterima oleh kamera akan semakin banyak, artinya gambar akan terang. Namun ini akan menimbulkan masalah tadi, digital artifact atau yang istilahnya kita bilang tadi adalah coral. Jadi akan ada bintik-bintik kalau ISO kita setel semakin besar. Seperti itu. Misalnya kalau saya biasa syuting menggunakan ISO di angka 400, range-nya di angka 400 sampai dengan 800. Lebih dari 800 itu akan menghasilkan kualitas gambar yang tadi coral atau noise istilahnya kalau saya bilang. Makanya saya setiap syuting itu range ISO saya adalah di angka 400 dan sampai di angka 800. Seperti itu. Selanjutnya ada teknik dasar pengoperasian kamera. Teknik dasar pengoperasian kamera itu ada 3, yaitu angle kamera, type of shot, dan pergerakan kamera atau kamera movement. Angle kamera, apa sih itu angle kamera? Angle kamera adalah sudut pandang pengambilan gambar kamera. Jadi sudut pandangnya seperti apa? Jadi ada 3 angle kamera di sini. Ada high angle, eye level atau normal angle, dan terakhir low angle. Jadi sudut pandang kameranya itu high angle, normal angle, atau low angle. Itu dia yang disebut angle kamera. Ini adalah contoh dari angle kamera. Berikut adalah contoh dari high angle. Di setiap pengambilan sudut pandang kamera itu atau angle kamera itu pasti ada motivasi dan tujuan atau maknanya. Seperti di sini ada high angle. Mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya. High angle ini akan memberikan makna, memberikan kesan lemah, tak berdaya, kerdil, terpojok, atau depresi. Seperti itu. Lalu ada normal angle atau eye level. Eye level itu adalah memberikan kesan normal atau biasa. Jadi ya normal-normal aja atau biasa-biasa saja. Lalu yang ketiga ada low angle. Low angle itu adalah pengambilan sudut gambar dari bawah yang akan memberikan kesan kuat, gagah, dan berwibawa. Seperti itu. Nah, kalau high angle itu biasanya pengambilan gambarnya adalah dari sisi atas. Biasanya tuh dari sekitar 30 derajat di atas kepala objek atau subjek. Seperti itu. Kalau eye level biasanya angle-nya itu masih mata lensa itu sejajar dengan mata objek ataupun subjek. Kalau low angle biasanya dari bawah objek atau subjek. Seperti itu. Selanjutnya ada type of shot. Type of shot itu ada beberapa macam, yaitu extreme long shot, full shot, knee shot, medium close up, big close up, lalu ada yang terakhir extreme close up. Apa aja? Apa sih maksud dari istilah-istilah tadi? Seperti ini kalau saya bisa memberi contoh dengan gambar, inilah type of shot. Jadi extreme long shot itu adalah merekam subjek secara utuh dari jauh, melebihi long shot dan interaksinya dengan sekitar. Jadi gambar extreme long shot ini memberikan interaksi antara subjek dengan lingkungan sekitarnya. Biasanya untuk menunjukkan tokoh ini sedang berada di mana. Seperti itu.
Biasanya kalau kita lihat film-film zaman sekarang atau video-video sekarang tuh kalau misalnya kita mau mengambil extreme long shot tuh biasanya menggunakan drone, kamera-kamera aerial. Jadi ada mobil yang sedang berjalan diikutin sama drone. Nah, itu termasuk dalam type of shot extreme long shot. Atau dari menggunakan crane atau jimmy jeep gambarnya untuk mengambil subjek di suatu tempat seperti itu. Lalu yang kedua long shot. Long shot merupakan subjek secara utuh dari jarak jauh, merekam subjek secara utuh dari jauh dan interaksinya dengan lingkungan sekitar. Jadi hampir sama dengan extreme long shot. Long shot ini akan lebih padat sedikit dari extreme long shot. Jadi kalau extreme long shot tuh biasanya lebih menonjolkan lingkungannya. Long shot itu biasanya lebih dekat, lebih padat lagi untuk memperlihat detail dari lingkungan tersebut. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita syuting, contoh kita syuting di pasar, biasanya kita menunjukkan betapa luasnya pasar itu dulu. Lalu di gambar long shotnya biasanya kita ngasih gambar si subjek berada di depan sebuah toko di areal pasar itu. Seperti itu biasanya. Lalu ada full shot. Full shot merupakan merekam subjek secara penuh dengan batas atas, headroom hingga kaki. Yang disebut headroom adalah, jadi di atas kepala ini kita kasih ruang, kira-kira kalau di kamera ini kita sisain jaraknya sekitar segini, 5 jari. Seperti itu di atas kepala, ini namanya headroom, lalu sampai di kaki, di telapak kaki kita, di ujung telapak kaki kita menyentuh ke tanah. Jadi seperti itu untuk full shot. Full shot itu sama untuk memberikan kesan lebih padat lagi, lebih ekspresif lagi si subjek ataupun objek. Selanjutnya ada niche shot. Niche shot ini biasanya saya nyebutnya cowboy shot. Biasanya niche shot ini digunakan pada adegan-adegan cowboy gitu, seperti yang adegan cowboy yang teman-teman kalau misalnya sering lihat nih, ada cowboy yang mengadu tembak biasanya itu selalu menggunakan niche shot. Jadi kalau niche shot itu merekam batas atas subjek sampai atas lutut sebagai batas bawah. Jadi seperti tadi headroom sampai dengan lutut, itu niche shot. Jadi ukuran gambarnya adalah dari atas kepala headroom tadi sampai dengan lutut. Lalu ada yang namanya medium shot. Medium shot adalah merekam subjek setengah badan. Itu adalah medium shot. Jadi dari batas atas headroom tadi sampai biasanya setengah badan kita adalah batas dari pinggul atau pinggang atau perut dari si subjek. Seperti itu. Lalu ada medium close up. Medium close up itu merekam dengan batas atas subjek sampai batas bawah sejajar perut. Jadi kalau medium close up itu adalah di atas rongga perut ini. Jadi segini. Jadi ada, kalau teman-teman lihat ada rongga perut nih, perbatasan antara perut dengan tulang rusuk. Nah, itu ada di situ batas dari medium close up. Selanjutnya ada close up. Close up itu dari batas atas, padat atas sampai batas bawah siku lengan bahu nih segini. Jadi segini adalah close up. Seperti itu. Lalu ada big close up. Big close up merekam padat atau wajah subjek. Nah, untuk big close up ini teman-teman tidak perlu menggunakan headroom. Jadi bisa dari mulai dahi sampai ujung dagu. Nah, ini adalah big close up. Lalu yang terakhir adalah extreme close up. Extreme close up merekam penuh atau padat, lebih terpusat pada sebagian subjek. Contohnya, extreme close up adalah teman-teman kalau melihat acara-acara kuliner atau program-program kuliner, kalau lagi makan nih, biasanya yang di-shoot adalah mulutnya ketika ingin memasukkan makanan ke dalam mulut. Nah, itu adalah extreme close up. Atau teman-teman kalau melihat film-film drama, terus ada adegan menangis atau adegan sedih, biasanya yang disorot hanya matanya, yang diambil gambarnya hanya matanya saja. Itu adalah extreme close up. Seperti itu.
Selain dari type of shot tadi juga ada masih ada lagi berbagai macam shot, seperti ada two shot. Two shot itu adalah gambar dua subjek di dalam satu frame. Lalu ada over the shoulder shot. Over the shoulder shot adalah biasanya ada dua objek, kita mau mengambil objek yang satu tapi bahu objek yang satunya lagi, pundaknya atau bahunya itu terlihat. Jadi itu over the shoulder shot. Jadi bahu dari lawan bicara tokoh yang satunya itu harus terlihat. Itu namanya over the shoulder shot. Selain over the shoulder shot, ada lagi istilahnya adalah intercut. Yang biasa jadi istilahnya adalah yang biasa digunakan untuk intercut. Seperti kita ingin membuka pintu, jadi kita akan diambil gambarnya intercut ke tangan yang akan membuka pintunya tersebut. Lalu shot untuk transisi seperti itu. Lalu selanjutnya ada pergerakan kamera atau kamera movement. Ada beberapa kamera movement seperti pan. Pan itu adalah istilahnya kalau kita menengokkan kamera ya, karena ada dengan poros. Jadi pan kiri, pan kanan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan tripod, kita ada pergerakan yang namanya pan kiri dan pan kanan. Pan kiri itu adalah pergerakan kamera berputar ke kiri. Kalau pan kanan adalah pergerakan kamera berputar ke kanan sesuai dengan poros dari tripod tersebut. Lalu ada tilt up dan tilt down. Tilt up dan tilt down itu adalah tilt adalah mendongak ke atas, tilt up, tilt down adalah mendongak ke bawah dengan poros dari si tripod tersebut. Lalu ada istilah dolly atau track. Nah, ada teman-teman jangan sampai tertukar antara pan tilt dan dolly dan track seperti itu. Jadi ada istilah track in, track out. Track in itu adalah bergerak maju. Jadi kameranya yang maju. Kalau track out itu kameranya mundur. Lalu ada crab. Crab itu istilahnya untuk track left, track right atau crab left, crab right. Jadi kalau teman-teman kenapa digunakan istilah crab? Crab itu kan kepiting. Kepiting itu kan jalannya miring. Nggak pernah kita nemuin crab atau kepiting jalannya lurus. Nah, sama seperti kamera, yang disebut crab left itu adalah kameranya bergerak ke kiri. Beda dengan pan kiri. Kalau pan kiri itu kameranya menengok atau berputar. Tapi kalau track left atau crab left itu kameranya bergerak ke kiri. Seperti itu. Nah, sebaliknya crab right, kamera akan bergerak ke kanan. Seperti itu. Dan teman-teman nggak boleh tertukar pergerakan kamera dengan pergerakan lensa. Nah, ini suka salah paham. Jadi teman-teman taunya ada kok nggak ada zoom in atau zoom out, kok nggak ada fokus, nggak ada rec fokus in atau fokus out mas. Jadi zoom in, zoom out, rec fokus itu bukan pergerakan kamera. Zoom in, zoom out itu adalah pergerakan lensa. Karena yang bergerak adalah lensanya. Gitu, bukan kameranya. Kalau zoom in, zoom out, kan kita lebih maju, mundur. Tapi itu kita menggunakan optical atau lensanya. Jadi jangan sampai terbalik antara zoom in, zoom out sama track in, track out. Kalau track in, kameranya yang maju. Track out, kameranya yang mundur. Tapi kalau zoom in, itu optikalnya yang maju. Lensanya yang akan maju, yang akan mendekati objek. Kalau zoom out, lensanya yang akan menjauhi objek atau subjek. Seperti itu. Jadi teman-teman nggak boleh tertukar mulai sekarang. Nah, ini dia pergerakan lensa. Ada zoom, ada rec atau change focus. Zoom itu ada dua, zoom in, zoom out. Tadi saya udah jelaskan, zoom in itu pergerakan optik atau lensa mendekati atau mendekati subjek atau objek. Untuk zoom out kebalikannya. Pergerakan optical atau lensa menjauhi objek atau subjek. Rec focus atau change focus. Nah, ini kalau teman-teman sekali lagi nih yang kelahiran tahun 90 akan sering lihat rec focus nih atau change focus. Atau ya, kalau teman-teman sering nonton Discovery Channel atau channel-channel tentang flora fauna, teman-teman akan sering sekali melihat pergerakan lensa ini. Jadi change focus itu adalah perubahan titik fokus dari objek satu ke objek yang lain. Contohnya kayak yang tadi sinetron zaman dulu
tahun 90-an sering banget ada tokoh yang lagi ngomong di depan, di belakangnya ada yang diajak ngomong di belakangnya. Fokus di depan dulu, ketika tokoh yang di belakang ngomong baru fokusnya ke belakang. Seperti itu yang namanya change focus. Jadi rec itu atau change focus itu ada dua, ada yang namanya rec in dan rec out. Rec in tadi kalau kita pindah dari fokus di belakang ke fokus di objek yang di depan. Sebaliknya kalau yang namanya rec out itu adalah perpindahan fokus dari fokus di depan menjadi fokus di belakang. Seperti itu. Baik, teman-teman, saya akan memberikan tutorialnya untuk materi yang tadi pengaturan kamera. Jadi saya saat ini menggunakan kamera Sony XD-Cam PXW X70. Jadi kita akan memulai bagaimana cara setting kamera. Jadi diusahakan kita harus menguasai fitur-fitur atau tombol-tombol di kamera ini dulu. Jadi teman-teman harus tahu dulu jenis kamera apa yang kita gunakan. Seperti itu. Misalnya kalau saya kan PXW X70. Siapa tahu nanti teman-teman menggunakan kamera yang lain. Jadi jangan ragu, nggak perlu takut kamera ini kita oprek-oprek. Jangan bilang, Mas Dika, saya kameranya takut rusak, takut nanti error. Namanya juga kita belajar untuk menjadi lebih baik atau menjadi profesional. Itu cuma salah satu risiko, tapi kemungkinannya itu kecil. Kemungkinan besarnya apa? Kemungkinan besarnya adalah kita jadi bisa dan kita jadi tahu. Jadi kita lebih baik membuang kemungkinan kecil untuk kemungkinan yang lebih besar. Jadi teman-teman gak boleh takut dan gak boleh ragu kalau untuk ngoprek-ngoprek fitur-fitur dari kamera ini. Seperti itu. Jadi kita mulai saja. Kita harus tahu dulu jenis kameranya apa, lalu kita lihat posisi tombol-tombolnya. Kayak di sini saya coba klik, di sini ada tombol white balance. Nah, kalau teman-teman lihat nih di fitur kameranya, ini untuk mengatur white balance-nya tadi seperti tadi kita. Lalu di sini ada tombol menu, kita masuk dulu ke menu. Lalu di belakang kamera ini ada toggle-nya. Nah, ini ada tulisan kamera set. Di kamera set ini ada auto gain close limit seperti itu. Ini kita matikan saja. Nah, ini tadi WB preset. Ini WB preset adalah white balance preset. Jadi preset yang kita gunakan untuk white balance. Di sini kita menggunakan mau indoor, outdoor, atau manual white balance temperatur. Di sini saya setel di manual white balance temperatur karena tadi seperti saya bilang, jangan pernah menggunakan auto pada kamera yang profesional seperti itu. Jadi kita gunakan di sini manual. Lalu di sini ada WB outdoor level, ini kita tidak gunakan. Nah, di sini WB temperatur set. Pada saat ini saya menggunakan temperatur 4500 Kelvin. Tapi biasanya range yang saya gunakan untuk syuting di outdoor, range-nya itu 4800 sampai dengan 5600. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita dengan lighting yang set atau lighting yang lengkap, yang full, kita biasanya berdiskusi dengan sutradara. Ini misalnya untuk adegan ini kita source-nya itu mau apa? Source itu adalah sumber cahaya. Sumber cahaya itu biasanya berkaitannya sama white balance. Seperti itu. Jadi source-nya mau apa? Source-nya mau tungsten atau daylight, seperti itu. Biasanya kita diskusi sama director seperti itu. Kalau misalnya director mau bilang source-nya daylight, oh berarti kita langsung aja di kamera udah setting di 5600 Kelvin. Seperti itu. Lalu nanti lampunya akan mengikuti agar suasananya tuh bukan suasana, agar seolah-olah sumber cahayanya itu daylight seperti itu. Jadi teman-teman suka lihat kan syutingnya malam tapi untuk adegan siang atau pagi. Nah, itu adalah set dari kamera dan tata cahaya atau lampunya. Seperti itu.
Nah, kalau misalnya yang 3200 yang tadi saya kan sempat jelasin 5600 ini untuk daylight dan 3200 untuk tungsten. Mungkin saya bisa buka landscape-nya aja ya, cap lensanya. Nah, ini biar sekalian kelihatan tim produksi yang ada di sini. Nah, jika kita gunain 3200, ini 3200, kalau kita lihat white balance-nya, sorry, nah ini dia. Oke, ini tadi kita setting di 3200 ya teman-teman, 3200, maka gambar yang dihasilkan adalah biru seperti ini. Teman-teman bisa lihat hasilnya 3200 karena ini adalah warna lingkungan di sekitar sini, source-nya, cahaya yang digunakan di sini adalah lampu daylight. Sedangkan kita settingan WB-nya di sini menggunakan 3200 warna tungsten, maka gambar yang akan dihasilkan warnanya biru. Jadi bagaimana kalau misalnya saya setting menjadi 5600 untuk lampu daylight? Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, maka hasilnya akan normal. Seperti ini. Kalau di LCD lensa saya sih normal, tapi kalau di layar masih agak kekuningan. Biasanya kita tuh menggunakan acuan, tadi saya menggunakan range antara 4800 sampai dengan 5600. Jadi kalau untuk di sini saya menggunakan 5200 untuk mendapatkan white balance yang normal, seperti itu. Seperti itu teman-teman, maka itu tadi settingan white balance. Ini kita tutup lagi landscape-nya, lalu untuk kita buka lagi deh. Selanjutnya adalah settingan untuk kalau dulu SOP saya adalah untuk timecode, tapi karena sekarang udah eranya digital, semua materi sudah menggunakan memory card, sudah bukan pita kaset, jadi tidak perlu lagi, tetap perlu timecode, tapi tidak terlalu urgent seperti sifatnya. Kalau tidak seperti dulu, kalau dulu saya harus setting dulu timecode-nya, saya reset di sini, di reset dulu jadi 0. Biasanya kan di timecode ini ini kan ada angka 0000, biasanya itu angkanya karena udah kameranya sudah digunain sebelumnya, jadi banyak angka-angka, jadi kita reset dulu jadi 0 baru bisa digunain. Habis itu baru kita harus yang namanya, kalau dulu tuh saya harus cek namanya istilahnya color bar. Tapi sepertinya di kamera ini ada color bar. Nah, seperti ini. Nah, jadi record color bar. Biasanya ini untuk kalau dulu saya record color bar itu sekalian cek record, karena ada kemungkinan kaset. Kalau dulu kan pita kaset, menggunakan pita kaset, jadi ada kemungkinan pitanya itu lengket dan bisa putus atau dikusut. Nah, jadi kita fungsinya untuk cek record dengan color bar itu adalah seperti itu, dan untuk sekalian kalibrasi dari si timecode tersebut. Biasanya juga kita menggunakan dari tone-nya dulu untuk untuk keseimbangan dari audionya. Jadi nentuin supaya audionya tidak terlalu keras atau tidak terlalu kecil. Seperti itu, ini tone-nya. Ini kita kalau udah di-record, udah color bar-nya kita matiin. Nah, biasanya seperti itu. Lalu untuk shutter speed, kalau di kamera ini ada gambarnya muncul di sini, saya gunain 50. Nah, ini saya naikin shutter speed-nya, teman-teman. Di 1/1000. Teman-teman bisa lihat sendiri 1/1000 shutter speed-nya.
akan semakin gelap. Nah, ini saya kecilin jadi normalnya jadi 1/50. Nah, ini akan normal. Jadi kalau misalnya kita buka lagi, tadi saya udah jelasin gambarnya akan semakin terang, tapi akan patah-patah. Seperti ini nih, teman-teman bisa lihat sendiri. Seperti itu. Jadi kalau untuk video, normalnya adalah di 1/50. Lalu ini sekarang saya menggunakan, kalau tadi shutter speed, ini sekarang saya menggunakan diafragma atau aperture tadi. Nah, ini semakin tinggi akan menutup, cahaya yang masuk akan semakin gelap. Ini saya menggunakan f9,96. Jadi exposure diafragmanya 9,6. Semakin besar angkanya akan semakin gelap. Ini 10. Lalu saya turunin lagi. Sekarang saya menggunakan diafragma 2,8. Semakin kecil angkanya maka akan semakin besar bukaan diafragmanya. Lalu karena kamera ini bukan kamera DSLR ataupun kamera film ataupun mirrorless, ini camcorder. Jadi kamera ini menggunakan gain, bukan ISO. Seperti itu. Di sini peruntukan gain dan ISO ini sangat berbeda, tapi sangat membantu untuk apabila teman-teman di sini kan batas terakhir bukaan diafragmanya adalah di angka 2,8. Nah, karena sudah ini, terus teman-teman merasa kok masih gelap ya. Nah, ini bisa dibantu dengan gain. Ini saya menaikkan gain sampai dengan 18 dB. Gitu. Teman-teman kalau misalnya masih gelap lagi, ini dinaikin. Nah, ini saya naikin jadi 24 dB. Tapi fungsinya hampir sama dengan ISO. Jika semakin tinggi gainnya, gambarnya akan semakin terang. Ini saya menggunakan 27 dB gainnya. Tapi teman-teman akan lihat, ini saya zoom ke sini. Nah, teman-teman akan melihat ada noise, bintik-bintik. Seperti itu. Nah, ini seperti ini nih bintik-bintik. Gambarnya akan semakin terang, tapi gambarnya akan semakin noise. Nah, ini bintik-bintik nih tuh, lihat. Nah, kalau misalnya kita turunin jadi 18, bintik-bintik yang dihasilkan akan sedikit. Nah, tidak ada bintik-bintik lagi. Seperti ini. Lalu, format rekam. Format rekam berada di sini. Kalau di kamera ini ada di nomor 2 yang ini, terus ada tulisan rec set. Nah, di rec set ini kita lihat. Rec set kita lihat. Nah, ini ada file format, rec format, ada simultan atau relay record, ada proximity record mode, ada DV mode. Nah, ini kita lihat di file format seperti yang tadi saya udah kasih tahu, ini kamera Sony. Teman-teman di kamera Sony akan sangat familiar nanti dengan file format ini, AVC HD dan XAVC HD. Dua-duanya ini sama-sama format Full HD. Cuma perbedaannya adalah XAVC HD ini dengan kualitas yang sangat baik. AVC HD ini bukan tidak baik, tapi ini adalah kualitas Full HD yang standar. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau menghasilkan kualitas Full HD yang lebih bagus lagi, gunakan yang XAVC HD. Tapi durasi rekamnya akan semakin sebentar atau sedikit dibanding dengan AVC HD. Kalau AVC HD kita dengan contoh misalnya kita record dengan AVC HD itu bisa 90 menit. Tapi dengan XAVC HD kita hanya bisa nge-record selama 45 menit atau setengahnya dari AVC HD seperti itu. Jadi semakin bagus kualitas gambarnya, kualitas rekamnya akan semakin besar pula kapasitasnya seperti itu. Selain durasinya, kapasitasnya juga akan semakin besar. Jadi XAVC HD itu bisa kita rekam dengan durasi 5 menit itu bisa sekitar 1 sampai 2 giga. Kalau AVC HD biasanya itu di bawah itu paling cuma 700 mega atau 900 mega seperti itu. Jadi kapasitas akan memakan kapasitas file yang sangat besar seperti itu. Lalu selanjutnya ada rec format. Nah, ini yang tadi saya bilang
ada pilihannya. Di sini ada apa sih ini 720 per 50p, terus yang paling atas 1080 per 50p. Yang 720 ini adalah resolusinya. Ini adalah HD. Jadi ini adalah resolusi 1280 kali 720. 50p, P ini adalah 50 adalah frame rate-nya, 50 fps. Terus P ini adalah progresif. Seperti itu. HQ adalah high quality. Terus yang ini adalah 1080 per 50p. 1080 adalah full HD. 1920 kali 1080. 50-nya adalah 50 frame per second. P-nya adalah progresif. Seperti itu. Nah, tadi Mas Dika bilang FPS itu cuma standarnya 25 FPS. Di situ kok adanya 50, kalau di kameranya cuma ada, kok digunainnya 50. Di sini ada 25p. Nah, ini yang kenapa nggak gunain yang 25p? Kenapa harus milih yang 50p? Kenapa bukan yang 25p? Itu sesuai dengan kebutuhan. Standarnya adalah kita menggunakan 25p. Gitu. Kalau kita menggunakan 50p artinya kita 50 speednya itu akan semakin cepat, 50 frame per second. Jadi kamera ini akan merekam gambar 50 frame dalam 1 detik, maka speednya akan lebih cepat lagi dalam merecord gambar. Nah, itu akan berpengaruh dengan sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Dan itu akan berpengaruh juga dengan segitiga exposure yang akan kita gunakan tadi. Jadi istilahnya seperti ini. Ini saya taruh dulu. Jadi shutter speed itu ini satu kuncian lagi buat teman-teman, satu materi lagi. Shutter speed itu nilainya adalah 2 kali frame rate. Jadi kalau frame rate yang teman-teman gunain itu adalah 50 frame per second, maka shutter speed yang harus digunain adalah 1/100 detik. Maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya setiap kita menggunakan settingan 50 frame per second, maka shutter speednya adalah 1/100. Seperti itu. Jadi shutter speed adalah 2 kali frame rate. Gitu. Jadi kalau misalnya shutter speednya semakin cepat, otomatis akan semakin gelap. Teman-teman akan memerlukan banyak lampu untuk syuting. Seperti itu. Jadi kebutuhannya adalah biasanya kalau yang frame rate-nya yang high speed seperti itu, yang 50 fps, yang 100 fps, itu untuk rekam gambar-gambar slow motion. Biasanya untuk gambar-gambar pouring. Pengambilan gambar pouring itu kalau teman-teman pernah lihat iklan mie instan, nuangin bumbunya, itu sebenarnya nuangin bumbunya tuh kayak kita nimpuk begini. Nah, seperti itu. Tapi gambar yang akan hasil dari gambarnya itu akan slow motion. Itu akan menggunakan speed tinggi. Speed tinggi itu membutuhkan cahaya yang sangat besar. Seperti itu. Jadi lampunya mesti banyak. Kalau kita syuting pouring tuh biasanya kita gunain lampu yang sangat terang, yang sangat banyak. Seperti itu. Jadi itulah penjelasannya. Ini tulisan PS di sini adalah menandakan kualitas yang paling tinggi, seperti itu, dengan kapasitas file yang sangat banyak. Lalu selanjutnya ada di sini teman-teman bisa lihat ini record format AVCAD, SAVCAD, kita setel di sini. Ada satu lagi terakhir. Saya akan menjelaskan perbedaan. Di sini ada 1080 per 50p, 1080 per 50i. Ini apa? P ini progresif, I ini interlace. Nah, progresif itu adalah kalau teman-teman syuting untuk outputnya adalah digital, gunakan progresif. Tapi kalau untuk output tadi saya bilang terestrial atau televisi atau penyiaran, itu gunakan interlace. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan format progresif lalu outputnya interlace, akan terjadi gambar yang dihasilkan akan menimbulkan efek bergaris pada hasil gambar yang teman-teman syuting nanti, tapi pada outputnya.
pada saat pengambilan gambar tidak akan masalah, tetapi begitu di editing, di ekspor gambarnya, hasilnya akan ada gambar ketika ada gambar yang bergerak atau move, gambarnya move pergerakan kamera kayak misalnya pen, tilt, itu akan ada garis-garis pada hasilnya. Karena itu terjadi namanya deinterlace seperti itu. Jadi gambar progresif yang diekspor interlace itu akan menghasilkan gambar seperti itu. Dan itu tentu saja merupakan sebuah kesalahan teknis seperti dan tidak layak untuk tayang seperti itu. Jadi kalau untuk televisi atau penyiaran biasanya kita menggunakan format interlace. Kalau untuk untuk kebutuhan digital seperti sosmed, YouTube, Instagram, TikTok dan lain-lain itu kita gunakan progresif. Atau teman-teman yang hanya untuk presentasikan di laptop, di komputer, di handphone bisa menggunakan progresif seperti itu. Jadi itulah tadi beberapa cara panduan cara setup kamera sebelum kita memulai syuting seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. Mohon maaf kalau misalnya saya agak-agak kurang enak menyampaikannya atau ada kekurangan, saya mohon maaf. Oke, demikian materi dari saya. Semoga bermanfaat dan teman-teman menjadi paham mulai dari saat ini bagaimana cara menggunakan kamera dan bagaimana cara setup kamera. Jadi teman-teman mulai sekarang semoga menjadi kameramen atau penata kamera yang sudah tidak amatir lagi karena sudah diberikan materi pengetahuan dasar tentang tata kamera. Sampai jumpa di lain kesempatan dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan ini. Sampai jumpa.